Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz akan menjelaskan materi tentang surat At-Takasur ya. Dimana kemarin pastinya sudah dijelaskan dengan ustadz-ustadzanya terkait surat At-Takasur. Nah, di sini Ustadz akan menyampaikan isi kandungan dari surat At-Takasur ya. Jadi asbabun nuzul ataupun sebab-sebab diturunkannya surat At-Takasur ini sebagai berikut ya. Surat At-Takasur ini mengajarkan kita agar tidak bermegah-megahan. Apa sih itu bermegah-megahan? Bermegah-megahan adalah berbangga diri dengan apa yang kita miliki, terutama harta ya. Siapa sih orang yang tidak mau harta ya kan? Pasti semua orang mau jadi kaya, betul kan? Betul, sama Ustadz juga pingin jadi kaya. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan kekayaan kita ya, ini diterangkan di dalam surat At-Takasur. Hendaknya kekayaan itu bukan untuk kesombongan ya, karena kekayaan suatu saat akan diambil oleh Allah dan tidak akan kita bawa mati ya. Jadi gunakan kekayaan itu sebagai amal jariah kita. Apa sih amal jariah itu? Nah, kita untuk tolong menolong ke sesama makhluk sosial ya, ke sesama makhluk yang lebih membutuhkan ya. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah berdoa kepada Allah yang bunyinya seperti ini: Ya Allah, janganlah Engkau letakkan harta kekayaan di dalam hatiku, melainkan letakkanlah di tanganku. Apa maksudnya beliau? Beliau hanya ingin harta kekayaan cuma di tangan saja, tidak masuk ke hati ya. Jadi tujuan hidup itu apa? Beribadah sama Allah, bukan untuk kekayaan. Kekayaan suatu saat bisa dilepas di tangan, tapi kalau sudah di hati gak bisa dilepas. Nah, kalian mau beribadah dalam hati atau dalam tangan? Pastinya dalam hati, karena ibadah akan dibawa mati. Sedangkan harta ada di tangan yang suatu saat akan kita tinggalkan. Itu artinya tadi seperti Ustaz sampaikan tadi, harta itu baiknya untuk disedekahkan, bukan untuk disombongkan ya. Seperti dijelaskan di ayat 6 surat At-Takasur ya. Ingatlah, Islam mengajarkan kita senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, Islam tidak memperkenankan kita menolong dalam kejahatan. Contohnya apa? Kita ulangan, nah, kita menyontek temannya atau dikasih tahu sama temannya. Nah, ini namanya kerjasama dalam kejelekan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau kita kerjasama dalam kebaikan, kita melawan virus corona dengan cara apa? Menggunakan masker, cuci tangan. Ini semua masyarakat bergotong royong untuk menjaga kebersihan. Nah, ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara garis besar isi kandungan surat At-Takasur ada 4. Yang pertama, bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya ya, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan lalai nanti akhirnya. Yang kedua, hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruannya sebelum maut menjemputnya. Sebelum kita mati, ayo bertaubat. Kita sadarkan apa kesalahan kita. Tuh. Yang ketiga, manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak ya, tentang harta yang dibangga-banggakan ya. Jangan sampai, makanya harta jangan sampai dibangga-banggakan ya. Kebanggaan itu ibadah kita, tapi kita nggak boleh sombong ya. Kita beribadah
dalam hati untuk Allah tidak perlu disombongkan juga. Kita merasa tetap kurang, kita tetap jelek di mata Allah, ya. Jangan sampai kita, oh saya ibadahnya sudah keren 5 waktu. Nah ini tidak boleh merasa cukup, artinya kita terlalu kurang dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir, manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari neraka Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi Kurdis yang Ustaz sampaikan yang terkait isi kandungan surat At-Takasur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.